Ya, ini selamat sore teman-teman semua. Saya Tung Separinge dengan Pak Madiku hari ini yang panggilannya Pak Bosman gitu ya. Tambahin Sontoloyo saya ngomong nggak enak hati. Lo memang orangnya Sontoloyo, bos. Memang jarang ngomong yang negatif ini. Tapi itu ternyata sungguh menarik karena Pak Bosman ini, Pak Madiku ini ngetop sekali sekarang gitu ya. Jadi sejak dulu suka ngetop, tapi sekarang tambah ngetop jadi babnya ngetopnya gitu ya. Jadi pandangan-pandangannya sangat menarik. Tentu saja malam hari ini banyak teman-teman yang di IG saya, juga teman-teman yang umum tadi di teman-teman di WhatsApp. Ayo siapa pengen tahu, pengen mau belajar. Bahkan ada teman saya yang punya BPL Lestari, Pak. Pak Alek itu, wah favorit saya, no, katanya Pak Mardigu. Itu favorit. Oke, nah dalam kesempatan ini teman-teman, nah saya mau share juga, mau tanya kepada Pak Mardigu, jadi situasi tentang ekonomi saat ini serta geopolitik itu seperti apa? Saya nulis di buku Financial Revolution begitu ya, Ya, bahwa secara ekonomi itu kalau sudah on the right track, selama tidak ada perubahan ekonomi yang sangat-sangat dramatis atau perubahan politik yang sangat dramatis, mestinya akan ekonomi saya going well. Betul, sampai sekarang masih going well. Terjadi badai ini pun ya tentu saja sedikit banyak mengurangi income, tetapi secara aset alokasi masih tetap lumayan aman begitu ya. Tapi secara politik ini ada mau perang nih antara dengan Amerika, terus perang dagangnya sudah saya antisipasi, tapi ternyata malah kenanya bukan karena perang dagang, karena badai corona. ya, 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 ya. Yang seru ini. Nah, sekarang nanti setelah pandangan-pandangan begini, teman-teman yang mau nanya, ini boleh Yuli nanti yang bacakan pertanyaannya di sebelah mana ini? Oh, boleh. Ya Yuli telah bacakan pertanyaan. Tapi Komennya sekarang, boleh dinyalain ya, Mas. yang apanya yang dinyalain? Oh, komennya di Instagram berarti. Oh ya, komen di Instagram. Ini gambarnya. Oke, nah sekarang saya ini Pak Bosman. Yes. Sebetulnya kalau panggilnya Pak Bosman itu dari mana sih kok bisa ada Bosman? Nah, ini Yang lain-lain ya. cerita panjang nih. Yang terima kasih Pak Tung udah diundang di acaranya Pak Tung, dan saya terhormat sekali ya bisa lewat udara ini ya. Padahal kita ini tadi waktu diskusi awal adalah generasi kolonial yang lebih seneng vibrasi itu kalau berjumpa langsung gitu. Betul. Vibrasi itu apa ya? Generasi kolonial tuh ketemu itu kayak apa ya? Kayak hal yang wajib gitu ya. Kalau udah kenal, udah akrab, udah begini mungkin lewat udara bisa gitu ya. Nah, terus saya sebenarnya ada dua pertanyaan dulu apa ke Pak Tung sebenarnya sebelum saya mau saling wawancara ini tujuan saya mau soalnya lama saya nanya itu kalau nanti gantian ya saya boleh gantian, yes, dengan senang hati. Dengan nanya Bosman. Jadi saya mengarungi bisnis sudah 25 tahun dan bisnis saya yang paling utama adalah oil and gas. Nah, itu yang jos. Dunia oil and gas itu adalah highly regulated. Jadi peraturannya banyaknya minta ampun. Jadi di dunia ini mungkin ada 3 hal industri yang highly regulated atau peraturannya padat sekali. Nomor 1 adalah aviasi atau penerbangan ya. Iya. Terus kedua dunia rumah sakit, obat-obatan dan farmasi itu highly regulated gitu ya. Terus ketiga adalah oil and gas gitu ya. Ada safety-nya, ada banyak sekali. Dan bisnis itu namanya close market atau bisnisnya bukan open market. Maksudnya open market itu begini. Kalau kita punya toko kelontong atau kayak Indomaret gitu ya, kita tanya sama yang kerja di situ, Mbak sehari berapa yang datang? 100 Pak gitu. Kalau besok nggak tahu Pak, kalau hujan ya nggak tahu, bisa 1 yang datang gitu ya. Itu open market gitu ya. Nah, dunia oil and gas kalau open market mati kita. Jadi kita itu close market, tertutup gitu. Nah, bisnis inilah yang saya geluti selama 25 tahun, dan karena highly regulated itulah kita harus thick face black heart. Jadi agak nggak enak nih ngomongnya karena ngapunten ini. Jadi muka kita tuh harus hati hitam, bener nggak? Muka tembok gitu ya. Muka tebel hati hitam. Itu bukunya itu ninju itu. karena kita kalau mereka make mistake itu langsung pecat gitu ya. Kita kayak nggak ada kayak gimana ya? Karena terlalu berbahaya. Dia membahayakan dirinya dan membahayakan bahkan parkir di kantor aja atau parkir ini
kepalanya itu kan harus keluar ya, karena itu standar HSE-nya, standar keselamatan kerjanya. Nah, sementara kalau ada apa-apa, ada api, ada ledakan itu bisa langsung keluar. Dan hal-hal seperti itu ngapunten, kita harus tangan besi, nggak bisa memotivasi gitu. Ayo, nggak bisa. Besok mati tuh orang, nggak bisa. Nah, nggak jalan, Mbak. Karena kita berada di dunia yang strict terhadap peraturan keselamatan kerja dan lain sebagainya, sehingga saya benar-benar dibilang asshole, Pak. Jadi ya bosman ini mah memang sadis gitu ya. Nah, dari dulu jadi kata-kata itu. Jadi kalau berteman dengan saya, mungkin saya orangnya seru. Tapi kalau atasan bawahan jangan coba-coba deh gitu ya. Oh, itu karena memang yang dipanggil bosman terus belakangnya ditambahi S tadi loh. Nah, itu lain lagi kalau itu ceritanya. Nah, ini yang saya pengen tanya. Jadi ada yang menarik, Pak. Jenengan punya nama itu kan Tung Desem, Pak. Iya. Saya pengen nanya itu dari mana, Pak? Nama itu unik loh, Pak. Gak ada yang sama loh, Pak. Coba Pak ceritain, Pak. Dulu orang tuanya, Pak. Ya kalau jadi sejak saya lahir itu 22 Desember 67, orang tua saya itu memang marganya Tung gitu ya. Jadi Tung, terus kemudian Desem Waringin. Jadi saya lahirnya di 22 Desember. Oh, oke. Tung, Desem, terus Waringin itu didoakan sama orang tua saya supaya bisa ngayomi begitu ya. Supaya beringin. Banyak ya, membawa damai, membawa adem gitu. Oke. Itu kejawab saya. Itu kejawab tuh gitu ya. Keren. Jadi saya belum terjawab kok bisa bosman terus kemudian Sontoloyo. Nah, itu kalau itu panjang. Jadi kita cerita sedikit. Jadi otak saya dari dulu memang kritis ya. Koslet mungkin dibilangnya. Nah, ini mungkin terminologinya lebih ke dunia Muslim. Tapi kalau teman-teman, saya tahu di sini ada yang Nasrani, ada yang Muslim segala macam. Tapi karena pertanyaan Pak Tung, saya mencoba menjawab. Jadi ceritanya waktu kecil masih 10 tahun, Pak. Pak D saya, mbah saya itu kiai kampung. Jadi bukan kiai gede yang punya pesantren, enggak, kiai kampung gitu ya. Nah, suatu hari waktu saya umur 10 tahun, Pak D saya ini lagi ceramah gitu ya di kampung gitu, ceramah. Bagaimana kita itu harus mengikuti perilaku Nabi Rasulullah gitu ya. Nah, lalu ada sebuah cerita, Pak. Ini cerita di dunia Muslim nih, mungkin hafal teman-teman, di mana suatu hari istrinya Nabi Muhammad yang namanya Aisyah itu salah memberi gula, jadi rasanya asin karena dia membelinya garam, gitu ya. Ya. Tapi sama Rasulullah tidak dimarahi. Ini perilaku Rasulullah adalah dia panggil istrinya, dia bilang coba ini diminum, begitu diminum rasanya asin. Oh, dia salah. Jadi tidak ditegur tapi dikasih contoh sehingga dia betulin lagi. Perilaku itu sangat bagus karena dia memberikan sampel, tidak memarahi tapi memberikan contoh. Nah, tapi sebagai anak 10 tahun, 11 tahun, saya merasa waktu itu saya berdiri, tangan saya berdiri gitu ya. Pak Tung bayangin, semua orang lagi duduk, tahu-tahu ada anak kecil berdiri, kan Pak Tung biasa lagi ngajar atau lagi motivasi, terus ada orang berdiri tangannya, ini kan lama-lama sepet juga matanya. Pak D saya bilang, opo kowe gitu ya, nanya ada apa gitu. Terus saya bilang, ngapunten Pak D, opo? Kayaknya nggak mungkin salah deh. Karena zaman dulu, zaman Rasulullah, itu kan 1500 tahun yang lalu, garam itu putih, tapi gula itu aren merah. Kalau gula rafinasi itu baru ada abad 17, jadi nggak mungkin salah, itu salah hadisnya gitu. Nah, terus sangat kritis. Pak D saya bilang, sontoloyo kowe ya gitu. Nah, itu asal muasal sontoloyo di label di saya, dan terus dalam kehidupan saya sering mempertanyakan hal-hal seperti itu sampai saya kuliah, sampai saya ini dosen, guru, temen. Sekarang negara aja saya challenge gitu ya. Nggak iso nih gitu. Nah, kan kesontoloyan itu konstan, tapi bagi saya ini bukan hal yang negatif kok. Ini sontoloyo kan di kampung saya artinya angon bebek, Pak. Nggak ada yang salah dengan kata-kata itu. Tahu saya, sontoloyo angon bebek. Artinya kalau tukang angon bebek itu sontoloyo namanya. Jadi bukan negatif nama itu. Nah, jadi inilah cerita singkat. Jadi saya memang sangat kritis terhadap pertanyaan dalam perjalanan kehidupan saya sangat kritis, termasuk di dalam memodel bisnis gitu ya. Saya punya the other side of coin, dia ngelihat itu gitu. Nah, mungkin Pak Tung nanti bisa membedah lebih dalam.
Ya, kalau bosman-nya tadi karena memang jadi bos di bidang oil and gas, terpaksa dipanggil bos. Nah, kalau man tadi? Nggak tahu anak-anak manggilnya bosman emang. Memang dalam kehidupan saya pernah membahas Pak tentang buku Take Fish and Black Heart. Ya. Waktu karir saya pertama kali jadi pembicara, satu panggung dengan Gede Parma. Gede Parma membahas bukunya atau memimpin dengan hati. Saya panelisnya membahas Take Fish and Black Heart. Sebetulnya kesimpulannya tergantung memang timing dan saatnya. Ya, geri. Kalau Anda take fish and black heart terus di dalam keluarga Anda juga parah. Kalau di dalam perusahaan yang dimana kita butuh tadi, tidak ada waktunya jadi tidak bisa demokratis. Orang lain mau demokratis tapi dia maunya memang mau ngerusak, ya tidak bisa. Terus waktunya sangat pepet, kita yang sementara ini paling tahu dan kritis ambil tanggung jawab. Nggak mau jalan, tembak kepala kamu, udah selesai. Nggak jalan, mati bareng ini gitu ya. Memang demokrasi nggak jalan, Pak, gitu ya. Betul. Jadi tergantung level dari orangnya, pengetahuannya sama itikat baiknya gitu ya. Kalau pengetahuannya kurang, nggak ada itikat, tembak nggak mau jalan. Tapi memang supaya setelah itu dijelasin gitu ya. Ya, saya setuju banget. Itu benar, Pak. Jadi mungkin di kepala 20 behavior mengelola tuh begini, di 30 begini Pak, 50 sekarang nggak mau Pak, di kepala 5 saya wes ikut aja gitu. Jadi itu pun berubah gitu ya, behavior kita berubah. Sekarang pokoknya low hanging fruit, pokoknya gantung cepet petik keluar gitu ya. Dulu wah mau kelola manage panjang, udah umur 20 boleh Pak. Jadi misalnya umur katakanlah umur kepala 5 bangun hotel, ini contoh aja ngapunten ya. Kita bangun hotel, kita cari tanah dulu, kemudian kita mendesain, membuat izin itu hampir 1,5 tahun, terus cari financial closing-nya 6 bulan, hampir 2 tahun, bangun 2 tahun, 4 tahun, kemudian jalan 5 tahun. Itu 10 tahun kapan punya Ferrari-nya Pak, gitu loh. Kapan baliknya, utang terus. Kapan baliknya gitu. Terus di tengah-tengah kena corona gitu kan, cepet bos, gitu. Nah, kalau kepala 20, kepala 30, properti jangka panjang saya masih mau. Sekarang saya bilang enggak lah, saya bilang gitu. Itu beda, behavior beda, manajemen beda, ngelihat pasar beda gitu ya. Dan jadi saya selalu grow. Jadi saya bilang, ini kita mau ngomong di usia berapa nih? Di usia saya dengan Pak Tung yang udah di atas kepala 5, berbeda dengan yang memotivasi anak-anak yang kepala 20-30, benar nggak? Betul. Disesuaikan dengan waktunya gitu. Ya gitu. Kalau ya itu jadi ya saya pikir terima kasih karena hari ini dengan Bapak ini saya pasti akan nyedot banyak ilmu nih. Wah, saya juga sedot. Tadi kan saya WA-nya saya mau gali dan mau ya ini makanya sampai di Instagram saya kan saya cerita bahwa dalam kehidupan ini ya manusia itu sebetulnya hidup boleh Anda mencari kebenaran, tetapi kebenaran itu sudut pandangnya relatif dan tergantung konteksnya. Tadi tergantung waktunya juga. Betul kan ya? Nah, kebenaran ada 3 versi Pak. Ya. Ada versi saya, versi Anda, sama versi kebenaran yang hakiki. Ya, sometimes kita dan versi hakikinya sudut pandangnya sebelah mana ya? Atau nggak kelar-kelar. Bisa benar-benar semua. Makanya sebetulnya alangkah baiknya hidup bolehlah Anda cari benar, tapi alangkah baiknya Anda hidup tuh belajar gitu dengan belajar. Problemnya apa? Karena kebenaran tuh sebetulnya ada yang hakiki tapi sudut pandang kita enggak mencapai gitu ya, wisdom kita enggak. Problemnya kalau kita sudah merasa menemukan kebenaran, kita sudah jadi enggak mau dengerin orang lain, enggak mau belajar, merasa tersadonya. Ini ketemu orang bijak ya begini nih. Orang belajar Pak, orang belajar. Aku tuh begitu denger Pak Tung kena COVID terus tiap hari nyanyi, self-push, self-motivated, terus bagaimana inward melihat ke dalam, saya bilang itu nggak gampang. Saya bilang itu nggak gampang. Ada banyak orang bilang, Anda harus inward looking, semangat, push diri sendiri ya ke dalam, self-push gitu ya, self-push. Saya bilang nggak gampang, saya bilang gitu. Waktu Pak Tung lakukan, saya bilang itu walk the talk. Orang yang melakukan apa yang dia katakan, gitu ya. Nggak gampang Pak di dunia ini. Mungkin saya nggak bisa kayak gitu. Memang melo juga gitu, begitu kena ya, meratap juga. Memang kalau saya kan sampai ngomong, orang yang positive thinking, kalau sudah jalanin, Anda kena masker oksigen, nggak bisa bernapas, tubuh menggigil, dingin, nggak tahan gitu, ayo positive thinking. Ya. Itu challenge, makanya saya bilang, wah Anda luar biasa, saya bilang kayak gitu. Karena COVID kita tahu datanya ya, bahwa nyesek di dada, panas sampai 40 derajat,
Bapak udah di sana, saya bilang, dan Anda dari dalam, push dari dalam gitu ya. Selain kita percaya ya pasti Tuhan di depan kita motivasinya gitu ya. Tapi self push nggak gampang loh gitu. Makanya saya bilang itu rumusnya apa Pak? Karena self push itu ada dua, positive feeling sama positive thinking. Saya yakin positive thinking Bapak bisa memotivasi diri. Saya bisa, tapi positive feeling yang membuat dari hati penuh rilis, lepas, bahagia, percaya, nggak gampang loh Pak. Minta ajarin saya Pak. Saya beruntungnya itu kan belajar dari Anthony Robbins. Jadi dia percaya bahwa our emotion is created by our motion. Jadi sumber emosi kita 4, dan saya praktekkan ternyata sungguh-sungguh merubah saya. Gerakan termasuk nafas. Ketika saya dikasih masker, saya bernapas ala Wim Hof, WIMHOF, nanti boleh diset Pak. Itu memang imun sistemnya naik, kadar oksigen saya mendadak jadi tinggi. Jadi pada waktu dites itu, dokternya sampai bilang, ini biasanya orang kalau kena COVID, tidak bisa bernapas, bernapas oksigen, tetap kadar normal itu 80 sampai 108. Kalau di AGD, analisa gas darah, diambil di arteri, itu biasanya orang di bawah 60, di bawah 50. Terus CO2-nya di atas 50%. Tubuhnya menuju ke arah namanya asam, 7,35 normal, begitu 7,1, 12 orangnya mati. Itu belum sampai asam, sudah. Nah, saya pada waktu malam itu, waduh panik, ada panik attack loh Pak. Ya setuju. Tidak bisa bernapas. Wah itu panik attack loh itu. Itu karena tidak bisa bernapas coba. Kalau Anda dari pecah tidak bisa napas, panik tidak? Panik. Kalau pecah langsung paniknya gini. Tapi kalau paniknya dikit-dikit, wah itu bisa panik attack. Terus kemudian dikasih masker oksigen, saya melakukan pernapasan Wim Hof. Itu langsung kalem. Ternyata memang meditate dengan our emotion is created by our motion. Setuju. Langsung kalem, tenang. Di tes analisa gas darah, kadar oksigen saya Pak, normal 80 sampai 108, saya 158 Pak. Loh, kok bisa? Nah dokternya juga gitu. Terus CO2 saya normal itu 21, 24. Biasanya orang kalau sakit COVID di atas 50. Saya mendadak pada waktu ngik itu ya mungkin di atas oksigennya. Saya begitu pernah terus dites analisa gas darah, itu kadar CO2 saya 19 di bawah normal. Alkalinya, saya alkali normal 7,35, saya 7,5 sekian. Jadi lebih alkali. Langsung basah aja. Langsung basah. Dokternya heran. Setelah dokternya heran, terus saya disuruh tetap pakai masker oksigen. Saya bilang, loh, tadi kritis. Dokter, orang saya kelebihan oksigen kok dikasih masker oksigen. Salah ini. Loh, enggak, itu kan tetap membalance supaya CO-nya naik. Gitu. Kita enggak mempermasalahkan oksigennya. Terus malam, telepon sama dokternya, diskusi, saya kasih artikelnya Wim Hof, terus saya bilang, 1 hari saya melakukan pernapasan Wim Hof nih 10 kali nih pakai masker. Jadi our emotion is created by our motion, termasuk napas kita. Dan begitu saya mendapatkan oksigen, saya langsung calm down, dan saya langsung relax. Nah, itu. Terus kemudian, kena VCO tadi, virgin coconut oil mendetok tubuh saya, minum air yang cukup. Nah ini bagi teman-teman yang puasa nih, Pak Mardigu juga ini Pak Bos. Jadi orang puasa, itu kan saya baru aja baca buku yang judulnya Solve for Happy. Itu Moghadat, MOGAWDAT, itu Chief Business Officer dari Google, kaya raya. Itu anaknya meninggal pas bulan Ramadan begini, anak orang umur 21. Makanya dia sedih sekali, terus dia mencari rumus untuk bahagia. Tapi anaknya meninggal itu karena dia lagi puasa, terus kemudian kan besok mau operasi usus buntu. Dokternya bilang harus puasa lagi, jadi puasa 24 jam tidak makan, tidak minum, kemudian disuntik besok itu tidak bisa kena. Jadi luput 1 mili, orangnya meninggal. Nah, saya mengalami diambil sampai 7 kali tidak berhasil karena kurang minum. Jadi saya tidak pernah sakit, diinfus, pada waktu diinfus saya merasa tidak perlu minum. Nah karena tidak perlu minum, terus kemudian diambil darah sampai melentung besar, sini tidak bisa, sini tidak bisa, sini. Jadi ternyata kurang air putih. Kurang air. Jadi kalau Anda puasa tetap minum pada waktu malam hari itu tadi, please minum 30 cc kali kilogram berat badan Anda. Misalnya Pak Bosman ini beratnya berapa? 75. 75 kali 30. Jadi kalau kali 30, 200, anggap 220 lah gitu. Ya, 2 liter. Ya, 2 liter lebih. Jadi kalau 80 dibuatin aja 2,4 liter. Begitu 2,4 liter, ya wajib minum 2,4 liter. Dalam 24 jam? Ya, dalam 24 jam nih. Kalau puasa kan tidak boleh ya, berarti malam harinya dijatah. Itu membuat tubuh kita jadi fresh. Nah, saya tidak minum, diambil tidak bisa. Saya merasa demam itu salah satunya karena saya tidak minum. Oh, jadi kayak mobil aja dikasih radiator, dikasih... Iya, jadi adem. Adem. Oke. Coba tes ya. Ketika Anda panas, itu sampai saya punya bukunya. Bukunya dari